Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, all of my friends. First of all, let us thank Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to come here in this presentation today. The presentation today is about morphophonemic, and before that, I will introduce my team. The first, there is Elsa Agustin, as the first speaker, and Anissa Putri Anisha is the second speaker, and I am Tristari as the moderator and the last speaker. Before we are begin to our presentation today, let's open by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And for the first speaker is Elsa. Time is yours. Okay, I as the first speakers will deliver materials about definition of morphophonemic rules and plural formation. First is definition of morphophonemic. Morphophonemic may be defined as analysis and classification of the phonological features with affect the pronunciation of phonemes or correspondingly the morphological factors which affect the appearance of phonemes. In morphophonemic, we basically study interaction between phonological and morphological process and how their factor affect each other. According to Alvey, morphophonemic is the process of changing one morpheme into another according to initial morpheme. Phone it is attached to is called the morphophonemic process. The morphophonemic process also says that a morpheme can change its basic form as a result of meeting that morpheme with other morphemes. Jadi morphophonemic dapat didefinisikan sebagai analisis dan klasifikasi faktor-faktor fonologi yang mempengaruhi pengucapan morfem atau dengan demikian faktor-faktor morfologi yang mempengaruhi penampilan fonem. Dalam morphophonemic, pada dasarnya kita mempelajari interaksi antara proses morfologi dan fonologi dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Menurut Alvey, morphophonemic adalah proses perubahan satu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal yang dilampirkannya. Itu disebut proses morphophonemic. Proses morphophonemic juga menyatakan bahwa suatu morfem dapat berubah bentuk dasarnya sebagai akibat dari pertemuan morfem tersebut dengan morfem lainnya. Next, Put. And next is morphophonemic rule. Morphophonemic rule is a rule that accounts for alternation among allomorph. Allomorph are variant forms of a morpheme. A morpheme is the smallest unit of a language that carries information about meaning or function. Jadi aturan morphophonemic adalah aturan yang menjelaskan pergantian antara allomorph. Allomorph itu bentuk varian dari morfem. Morfem itu
adalah unit terkecil dari suatu bahasa yang membawa informasi tentang makna atau fungsi. Example, the prefix awalan in has allomorph il and ir. Prefix in plus responsible menjadi irresponsible. Prefix in plus logical menjadi illogical. A morpheme rules has a form of phonological rules, but is restricted to particular morphological environment. Morphophonemic rules are sensitive to their environment, unlike phonological rules. Whenever phonological information is required to specify the environment. For allophonic rules, the rules is morphophonemic. Jadi aturan morphophonemic memiliki bentuk aturan fonologi, tetapi terbatas pada lingkungan morfologi tertentu. Aturan morphophonemic peka terhadap lingkungannya, tetapi tidak seperti aturan fonologi. Kapanpun informasi morfologi diperlukan untuk menentukan lingkungan untuk aturan allophonic, aturannya adalah morphophonemic. Next, put. Next is example of morphophonemic rules. The rules G, A, and GR are phonological rules in English. However, if they were the prefix an and non, would also exhibit this regular pattern, but they do not. Jadi aturan ini bukanlah aturan fonologi dalam bahasa Inggris. Jika memang ini adalah aturan fonologi, awalan an dan non juga akan menunjukkan pola reguler yang sama. Tetapi tidak, contohnya un plus responsive. Aturan kan menjadi are responsive. Tetapi ini menjadi unresponsive, bukan are, tapi un. Dan seperti di bawahnya juga ada un plus limited. Jika ini mengikuti pola yang sama, pola reguler yang sebelumnya, itu akan menjadi all limited. Tapi karena bukan aturan fonologi, jadi menjadi unlimited, bukan are. Therefore, there must be a morphophonemic rules which determine the allomorph il and ir of the prefix in. Oleh karena itu, harus ada aturan morphophonemic yang menentukan allomorph dari il dan ir ini dari awalan in. Next, put. And the last material is plural formation. Plural formation is used to indicate that the word is more than one and is the generally formed from a single word. In general, plural nouns are formed from singular noun by
the letter s, as, and is to singular countable noun. Plural noun can be preceded by the article the from thing that can be counted and know with certainty. Jadi bentuk jamak digunakan atau plural formation ini digunakan untuk menentukan bahwa kata tersebut lebih dari satu dan umumnya terbentuk dari satu kata. Secara umum, plural ini dibentuk dari singular noun dengan menambahkan huruf s, es, dan is. Yes, pada singular countable noun. Plural noun dapat didahului oleh artikel the untuk hal-hal yang dapat dihitung dan diketahui dengan pasti. Sebagian besar kata benda atau kata benda membentuk jamaknya dengan menambahkan akhiran as yang memiliki 3 bentuk ejahan, yaitu z, s, and is. Ada beberapa jenis allomorph dalam bentuk jamak kata benda bahasa Inggris. Yang paling luas adalah variasi dalam pengucapan suffix reguler, yaitu as. Dengan ini kita dapat menghubungkannya dengan 2 proses fonologi. Proses pertama yaitu asimilasi dalam menyuarakan z, a, and s setelah segmen bersuara. Kemudian proses kedua itu penyisipan i untuk memecahkan kelompok konsonan alveolar dan alveopalata. Jenis-jenis allomorphi ini disebut sebagai morphophonemic dan dianggap sebagai bagian dari fonologi juga. Karena berkaitan dengan interaksi bunyi-bunyi. Nah, kedua aturan fonologi tadi memodifikasi z untuk menghasilkan 2 variasi lainnya, yaitu s dan is. Bersama-sama, ketiga bentuk z, s, dan is adalah bentuk-bentuk dasar untuk morfem jamak atau plural morfem. Untuk memahami morphophonemic, sangat penting untuk memahami juga konsepnya, tidak hanya secara terpisah, tetapi juga bagaimana konsep tersebut muncul dalam proses morphophonemic. That's all from me. Thank you, and back to moderator. Okay, thank you for from your session and the second activity is yours. Halo, suaraku jelas kan ya teman-teman? Jelas, Bud. Oke. The next material, I will continue about the example of plural formation. Here, we will present regular pluralization process of English language. Jadi, setelah mengamati dengan cermat pada tabel ini, di dalam PPT ini, terlihat bahwa morfem jamak diwujudkan sebagai akhirannya berbentuk s, z, dan s. Kata pertama, pada kolom pertama ada kata cut. Morfem di sini memiliki batas kanannya yang diakhiri dengan konsonan tak bersuara yang tak nyaring, yaitu akhiran kata s allomorph. Kemudian, pada contoh kata yang kedua dari kata wish, morfem memiliki batas kanan yang diakhiri dengan konsonan
yang sifatnya melengking, yaitu akhiran Z allomorph. Kemudian pada contoh kolom yang terakhir, ada kata shoe. Morfem ini memiliki batas kanan yang diakhiri dengan vokal seperti as allomorph. Kemudian next material about present participle. Present participle yaitu kalimat yang biasa kita sebut dengan verb ing. Namun pembentukan present participle tidak sesederhana kelihatannya. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang melingkupinya. The formation of present participle is not as simple as it seems. In it, there are rules that surround it as follow. The first, there are verbs ending in vokal a, i, u, e, o. Di situ ada contohnya. Jadi ketika vokal dibaca, maka tambahkan saja ing di ujungnya. Misalnya seperti kata go, do, be, dan si itu. Keempat, kata itu memiliki vokal yang dapat diucapkan. Seperti kata go diubah menjadi going, kata do diubah menjadi doing, kata be menjadi being, dan si menjadi saying. And then the second type is verbs ending in a consonant. Jadi ketika kata kerja hanya memiliki satu suku kata, maka tambahkan konsonan lain dari huruf yang sama, lalu akhirannya ditambahkan dengan ing. For example, seperti kata stop diubah menjadi stopping, kata rob menjadi robbing, dan sit menjadi sitting. And the third type is verb ending in two consonants. In here, verb like start and fall end with two consonants. So to change it, just add ing without making any change at all. For example, dalam bentuk verb, kata start diubah menjadi ke dalam verb ing menjadi starting. Kemudian ada fall menjadi folding, demen menjadi demanding, dan walk menjadi walking. And then the fourth type is verbs ending in y. Jadi di sini maksudnya tidak ada yang berubah sama sekali dari bentuk kata aslinya. Seperti misalnya kata yang berakhiran y tetap dalam bentuk asli, tetapi ujungnya ditambahkan dengan verb ing. For example, dalam bentuk kata verb enjoy, diubah, ditambahkan dengan verb ing menjadi enjoying. And then pray menjadi praying, buy menjadi buying. And the last material is verb ending in to y. Jadi di sini tipe yang terakhir mengubah kata berakhiran y menjadi y, lalu menambahkan dengan akhiran ing. For example, dari kata dia diubah menjadi dying, dari kata lie diubah menjadi lying, dan selanjutnya. Okay, that's all from me. Back to the moderator. Okay, thank you, Putri Arisha. And the speaker will be present by me. It's about the formation of past participle verb. Kedengeran jelas nggak suaranya? Kedengeran kok. Kedengeran. Okay. English verbs are broadly classified. Their participle forms are identical in that they are formed by adding inflection suffix to their base form by two categories. The first is a regular verb and second is irregular verb.
However, AD has following 5 reasons due to the phonological. Jadi secara struktural kata kerja bahasa Inggris mencema yaitu kata kerja beraturan, regular, dan yang kedua irregular. Bentuk past participle ini identik karena dibentuk dengan menambahkan akhiran infleksi AD ke bentuk base mereka atau ke bentuk dasarnya. Kita perlu memfokuskan atau memberikan tindakan morfofonemik dari bentuk lampau dan morfem past participle, baik dalam kata reguler maupun irregular verb. Dalam kata kerja biasanya bentuk verb atau bentuk past tense maupun morfem past participle adalah sama, yaitu akhiran AD. Namun, AD memiliki 5 realisasi karena perubahan fonologis sesuai tempat terjadinya. Yang pertama, if a verb is in a faceless sound other than the past participle morphem in that verb are realized as the. Jadi, jika verb berakhiran dengan tanpa suara selain the, morfem past participle dalam verb tersebut diwujudkan sebagai the. Misalnya, pada contoh walk, mist, meshed, shirt. And the second, if a verb ends in a voiced sound other than the past participle morphem in that verb are realized as the. Jadi jika verb berakhiran suara selain the, morfem past participle dalam kata kerja tersebut direalisasikan sebagai the. Example, pulled, cried, loved, judged. And the third, if a verb ends in the or the past participle morphem are realized as id. Dan jika kata verb berakhiran the atau the, morfem past participle dalam verb tersebut direalisasikan sebagai ad. The example is hunted, decided. Dengan demikian, morfem AD memiliki 3 variasi morfofonemik yang terjadi sesuai dengan perubahan lingkungan fonologis. And the fourth is verb with identical past participle form, yaitu verb dengan bentuk past participle yang identik atau sama. Example, bring, brought, brought, sit, said, said. And the last is verb with identical base and past participle forms, yaitu verb dengan bentuk dasar dan past participle yang identik. Example, come, came, come. And run, ran, run. The above categories can be considered as the instance of approx of and diminution and even snob. I think that is all our presentation today. And if there is a question, you can write in text and chat box. Thank you. Oke, udah ada 2 pertanyaan yang masuk. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilakan tulis di chat box ya.
Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, saya akan jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Alia Febiani. Phonology is the study of sounds. Words in phonology are closely related to phonology. The relationship between the two is called morphophonemics. My question is, what is the main text of this discipline? Jadi maksudnya tuh tugas utama dari morphophonology. Nah, menurut Trubetskoy, pendiri dari morphophonemic, merumuskan 3 tugas utama dari morphophonemic ini. Yaitu yang pertama, untuk menentukan ciri-ciri fonologi yang membedakan morfem dari kelas yang berbeda. Misalnya inflections yang berbeda dari root atau suffix. Dan kedua itu merumuskan aturan untuk mengubah morfem dalam kombinasi morfemik dan untuk membuat teori pergantian suara morfologi. Gimana Alia atas jawabannya? Apakah puas? Oke, Elsa, I get point. Makasih. Sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Junika. Junika, are you there? Junika ada kan ya? Dengerin ya, Jun. Pertanyaannya Junika kan? In general, how many process variation are there in morphophonemics? My answer is, in generally various language, there are 3 morphophonemic process, which include, the first one is phoneme change process. Contohnya seperti fonem eng pada morfem awalan meng dan peng berubah menjadi fonem m. Jadi jika bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan kata P, B, dan F, contohnya seperti kata awalan meng dan kata paksa. Jadi ini diubah, eng-nya diubah dengan M menjadi memaksa. Kemudian awalan meng dan kata bantu diubah menjadi membantu. And then next, the second type is phoneme adding process, yaitu proses penambahan fonem antara lain terjadi sebagai hasil pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata. Penambahan fonem adalah E, jadi meng ternyata ditarik dan peng berubah menjadi pengeluaran. Seperti contoh kata awalan meng dan kata bor. Ini dihilangkan menjadi kata bor. Dan yang kedua contohnya awalan peng dan kata cat diubah menjadi pelukis atau cat lukis. Kemudian
The last type is phoneme deletion process, yaitu terjadinya perhilangan fonem. Misalnya fonem eng dalam awalan meng dan peng terjadi akibat bertemunya morfem meng dengan bentuk dasarnya yang diawali dengan fonem L, R, Y, dan W, dan nasal seperti pada contoh berikut. Awalan kata meng ditambah dengan kata lerai, jadinya menjadi melerai. Kemudian awalan kata meng dengan kata ramalkan menjadi meramalkan. Awalan kata meng ditambah kata yakinkan menjadi meyakinkan. Dan yang terakhir, awalan kata meng ditambah dengan kata mewakili menjadi kata mewakili. Gimana Junika dengan jawaban saya? Apakah bisa menjawab pertanyaan Junika? Thank you, Putri. I could understand. Oke, sama-sama. Okay, I will answer Kiki question. The question is, what are three different almorph past and ed in English? Jadi, realisasi fonetik ID atau tadi itu dikelompokkan menjadi satu sebagai almorph dari morfem bentuk past tense atau dari bentuk lampau. Dan itu yang dan tadi itu dikelompokkan dalam satu kelompok dan sudah jelas ketika morph itu adalah varian fonetik yang berbeda. Namun ketika bentuk alternatif mewakili morfem yang sama, yaitu sama-sama dalam bentuk past tense. Jadi ketika kita membentuk past tense, kita menambahkan suara seperti teh, deh di ujung tadi untuk menempatkannya pada bentuk lampau. Begitu Kiki. Bagaimana? Oke Sri, thank you. Cukup membantu jawabannya. Oke, thank you Kiki for your question. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan tulis di chat box. Oke, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kita tutup presentasi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, buat Elsa itu ya, screen lagi buat sesi keluarnya.